Hadirin yang kami hormati, acara ke-8 sambutan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo sekaligus membuka acara secara resmi ditandai dengan pemukulan rebana serentak. Kepada beliau, Bapak Rita Udin Anazami, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Tebo yang kami hormati beserta Ibu Nyai Mustasyar PCNU Kabupaten Tebo, kepada beliau Yai Rifai Ahmad selaku tuan rumah pada pesantren Darul Hikam yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramel ataupun yang mewakili, para ketua PC Badan Otonom dan seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua MBC beserta Rais dan seluruh jajarannya yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Allah kita hari ini dapat berkumpul dalam acara banyak sekali. Ini disebut dengan sekali dayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulau terlampaui, dan mudah-mudahan pemecah rekor duduk menyaksikan absen begitu lama sehingga kelengkeng di depan saya benar-benar habis. Ini dolim yang sebenar-benarnya ya. Jadi menundukkan para kiai terus menunggu absen satu persatu. Nah, ini kedepannya bisa dijadikan satu dan tidak harus dibaca SK-nya satu persatu. Yang selanjutnya, atas nama pengurus cabang, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pergerakan, karena konsep dari organisasi adalah pergerakan. Ideologi seluruh organisasi itu adalah pergerakan. Jadi organisasi ada dalam rangka bergerak sebuah ideologi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Rimba Ulu relatif bersih dari gerakan-gerakan lawan Nahdlatul Ulama dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Oleh karena itu ini tetap dipertahankan, akan tetapi garis organisasi harus tetap dipegang. Saya lihat fatayat yang hampir expired itu baiknya bergeser ke muslimat, karena saya lihat pengurus muslimat juga fatayat, juga pengurus muslimat, juga BKMT, juga dan lain sebagainya. Maka saya lihat tadi pendek-pendek semuanya saking beratnya beban itu. Oleh karena itu ini tolong benar-benar diperhatikan. Kemudian yang hadir Ibnu IPPNU sebisa mungkin tidak sarjana. Ini saya kasih kesempatan sampai 2 tahun sejak SK dikeluarkan, itu sudah saya ultimatum, sehingga kedepannya tidak ada lagi sarjana yang menjadi pengurus Ibnu dan IPPNU. Dan ini murni kepada pelajar dan lain sebagainya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk dapat diketahui bahwa kami pengurus cabang beserta Yai Syukur beserta jajarannya itu akan habis masa jabatan itu pertengahan tahun 2023. Maka dari itu saya sudah berikrar, saya pribadi sudah berikrar bahwa konsep organisasi itu adalah regenerasi. Oleh karena itu saya yang menurut prinsip saya bisa, itu terkadang dipegang oleh orang lain lebih bisa dan bisa lebih jalan. Saya berharap para tokoh yang ada di Rimba Bujang, yang ada di Rimba Ulu, Rimba Ilir dan lain sebagainya bisa sedikit naik mengurus ke tingkat cabang dengan pola pikir yang universal, tidak dengan pola pikir
kotak atau sing penting Jowo atau sing penting Rimbu Bujang. Oleh karena itu banyak badan otonom, sekali lagi banyak badan otonom yang SK belum saya keluarkan, itu oleh karena pola pikirnya masih terkotak pada satu sukisme tertentu, dan itu tidak berlaku cara berpikir untuk setingkat pengurus cabang. Dan ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan benar. Pengurus cabang akan selesai di pertengahan tahun 2023. Tanah 5 hektar sudah tertanam sawit secara keseluruhan. Aset 3 tempat sudah tersertifikat dan sudah dipegang 2 hari yang lalu. Satu lagi proses dalam proses. Amanah dari Mbah Marijo waktu itu ketika mengamanahkan saya menjadi sekretaris, sebisa mungkin pengurus cabang lepas dari seluruh KUA. Kalau Pak Yerifai pernah cerita dengan Mbah Marijo bermalam-malam dalam merintis, ini para muasis kita semuanya, dan saya sendiri juga 2 malam di Muara Tabir dalam rangka membentuk MBC di Muara Tabir. Jadi saya melihat Nahdlatul Ulama di tahun ini adalah era keemasan. 3 calon sebelum ini calon kades, 3-tiganya jadi. Dari Muara Tabir Banser, dari Rimbu Ilir itu ketua Tanfidiyah dari Blok F, kemudian dari Sungai Alai itu murni kader Nahdlatul Ulama, bukan bernahdlatul ulama setelah mau mencalonkan diri, tapi memang benar-benar kader Nahdlatul Ulama, lalu dia mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Dan di berbagai tempat, mari kita rebut posisi-posisi itu dengan semangat dan lain sebagainya. Dalam hal politik, ini harus disampaikan karena instruksi PBNU. Dalam hal politik legislatif, PBNU tidak bersikap sama sekali. Saya ulangi, dalam berpolitik legislatif, PBNU tidak bersikap sama sekali. Itu artinya dibiarkan. Dalam Pilpres belum ada sikap sama sekali. Monggo para punggawa Nahdlatul Ulama, ini benar-benar kesatuan Nahdlatul Ulama ini dikelola dengan baik dan benar. Dan ingat, ini pidato terakhir bahwa Nahdlatul Ulama tidak pernah meminta sesuatu dari negara, tidak pernah meminta sesuatu dari negara. Oleh karena itu kalau ada negara gesekan ini dan lain sebagainya, biasanya merapat ke Nahdlatul Ulama untuk meminta pengamanan. Karena satu-satunya organisasi yang mempunyai sikap yang jelas terhadap negara ini adalah Nahdlatul Ulama di samping Muhammadiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mewakili pengurus cabang, saya nggak mau basa-basi kayak Bu Ketua PC tadi ya. Jadi ketua tidak bisa hadir karena ada keperluan lain, itu kan basa-basinya kita ya. Intinya tidak bisa hadir, itu aja. Jadi sekretaris dan jajaran di bawahnya harus satset. Selebihnya organisasi yang penting bisa berjalan dengan baik dan benar. Saya berpesan nanti setelah konferensi ini untuk tingkat suriah itu jelas ya, dalam musyawarah kami mohon tidak dipolitisir tingkat suriah. Musyawarah sing api-apian dan lain sebagainya. Nek rodok pencak silat itu di Tanfidiyah mboten napa-napa. Rodok politik mboten masalah. Kalau di Suriah jangan pernah dipolitisir. Wis pokoknya rembukan sing tua-tua sapa apike, begitu saja. Jadi nanti saya akan memimpin sidang itu hingga akhir karena sudah diamanahkan, kecuali nanti disepakati dalam rapat pemimpin sidang diganti dan lain sebagainya. Dan iki sing tukang tabuh anu wis siap urung nek wis tak siapke kemudian ditutup. Tadi saya sudah komplain sama sekretaris Pak Wais Tabaroki, itu di absen kayak gitu apa enggak kelamaan. Kata Pak Wais, wis reso ditegur nek ibu-ibu Pak,
Wis ditokne wis sak rampunge. Wis tak betah-betahno ngantek kelengkeng entek. Jadi saya kira demikian para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa jabatan PCNU sekali lagi kami beritahu tinggal 7 bulan, masih 5 MWC, masih 4 MWC yang belum terbentuk oleh karena masa jabatannya belum selesai, bukan tidak dibentuk, yaitu 7 Kota Ulu, 7 Kota Ilir, terus kemudian Tengah Hilir dan Sumai dan semuanya benar-benar saya selebihnya insya Allah dalam proses penandatanganan. 2 sudah ditandatangani Pak Yai, yang 2 lagi nanti menyusul. Silakan kalau mau bertarung dengan baik dan benar, dengan tidak membawa istilah Jawa non Jawa. Saya orang Jawa tapi paling nggak seneng kalau bicara seperti itu Pak, karena memang sanad saya Jawa dan di Jawa sudah tidak ada. Saya kelahiran Sumatera asli, jadi rodok nang tengah-tengah. Saya kira demikian sambutan dari mewakili pengurus cabang, dan tetap semangat berdampingan dengan negara, Pak Polisi, Pak TNI, apapun hajatnya asal demi negara, sama-sama dipikul bersama demi keamanan dan lain sebagainya. Dan untuk Pak Polisi tolong tidak terlalu mengawasi NU, karena di NU nggak ada yang demo Pak, nggak ada yang demo, begitu banyak nggak ada yang demo. Dan kalau diajak demo pasti nggak mau. Kalau diajak selfie ya mau semuanya itu Pak. Karena memang untuk Pak Yai Amin ini kiai atau pinter meleset itu. Padahal tadi itu saya nggak ngomongin beliau itu. Kekurangannya cuma satu, yaitu nggak punya kelebihan. Itu sebenarnya bukan membicarakan beliau, tapi intinya organisasi itu kebersamaan, lebih dan kurang itu hal yang biasa. Oleh karena lambang Nahdlatul Ulama itu seperti tali diikat, tapi dia tidak kencang. Salah-salah sidik, miring-miring sidik nggak masalah. Yang penting masih dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Tidak boleh terlalu keras, ego dirinya. Jadi ketika kecerdasan pribadi diaplikasikan dalam sebuah organisasi, dan disitulah kita harus bermain. Kecerdasan seseorang itu bukan dihitung dari bagaimana menghindari badai, tapi bagaimana dia bisa bermain di atas badai. Karena kehidupan hingga kita hidup sampai meninggal dunia semuanya adalah badai. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bernahdlatul ulama, dan kita insya Allah diakui sebagai murid beliau baginda Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Sudah siap Pak? Kok nggak dipegang? Ah ya, saya buka terus gitu kan. Ya, silakan dipanggil Pak. Seksi penggebukan, silakan ke depan. Atau begini aja dulu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Limbu Ulu masa khidmat 2022-2027 dinyatakan dibuka. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Rifai, Bapak Kiai Haji Muhajir Ali, Bapak Kiai Haji Abdul Syukur, dan Bapak Kiai Amin Mustafa, kami harapkan untuk mengambil tempat. Pak, saya ditutup ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen ini pinter. Saya padahal izin berduhur ke sini, tapi menggunakan tangan Pak Yarifai untuk nelpon saya. Pinter ini. Ada lagi? Pak Ali, Ketua Panitia monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo, 1, 2, 3. Monggo ditabung. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Nah, itu jelas bukan kader, jelas.
Diteruskan. Monggo, yang ke tempat. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan foto bersama. Mohon izin para kiai karena masa hikmat pengurus MBCNU masa hikmat 2017-2022 akan berakhir nanti setelah demisioner.